Seorang wanita kehilangan nyawa karena sebuah kelalaian medis yang sangat fatal. Ada formalin yang tidak sengaja masuk dan merusak seluruh organnya dengan perlahan-lahan. Yang lebih parah lagi, semua itu berawal dari usaha sang wanita untuk mendapatkan keturunan. Ia harus menjalani sebuah operasi, tapi ternyata ada kesalahan fatal yang terjadi ketika dia menjalani tindakan tersebut. Banyak yang mengatakan kalau wanita itu dihilangkan nyawanya secara sengaja. Tapi apa benar ada yang sengaja menghilangkan nyawanya? Lalu, apa motifnya? Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan mediko-legal, dan saya belajar dari yang mati. Insiden menyedihkan yang tidak seharusnya terjadi ini menimpa seorang wanita berusia 27 tahun bernama Ekaterina Fediaeva. Sebelum meninggal dengan tragis, Ekaterina punya hidup yang bisa dikatakan sangat sempurna. Wajahnya cantik dan kepribadiannya juga sangat-sangat baik. Setelah hilangnya nyawa Ekaterina, sang ibu adalah orang yang paling sedih. Sang ibu berkata, "Ekaterina anak saya satu-satunya. Saya sudah memohon kepada mereka untuk bisa menyelamatkannya. Tapi saat itu mereka ingin saya pergi dan menyembunyikan kebenaran." Memang Ekaterina dan ibunya ini sangat dekat. Saking dekatnya banyak yang bilang mereka itu lebih mirip kakak beradik ketimbang ibu dan anak. Wajar aja karena Ekaterina ini adalah anak tunggal dan perempuan lagi. Di rumah hanya ada ibunya yang menemani Ekaterina, sementara sang ayah selalu sering sibuk bekerja. Di rumah hanya ibunya yang menemani Ekaterina, sementara sang ayah lebih sering sibuk bekerja. Jadi ketika Ekaterina meninggal dunia, sudah dipastikan ibunya sangat-sangat sedih. Setelah dilakukan penyelidikan, ditemukanlah apa penyebab Ekaterina meninggal dunia, yaitu karena di tubuhnya ada kandungan formalin yang sangat tinggi. Tapi bagaimana bisa ada formalin dalam tubuh Ekaterina? Ini semua berawal ketika Ekaterina sedang mengusahakan keluarga kecilnya. Setelah dewasa, Ekaterina akhirnya menikah dengan seorang pria yang sangat baik hati. Pria itu bernama Igor. Ekaterina dan Igor saling mencintai. Dan bahkan menurut teman-teman mereka, Ekaterina dan Igor adalah gambaran pasangan yang sempurna. Couple goals. Bahkan gak sedikit juga nih yang iri dengan keserasian mereka. Setelah menikah, mereka ingin segera memiliki keturunan. Tapi seiring berjalannya waktu, kehadiran sang buah hati itu nggak kunjung tiba. Ekaterina dan Igor memutuskan untuk berkonsultasi ke ahli medis. Ketika diperiksa, tidak ditemukan adanya kelainan pada fisiknya Igor. Tapi sayangnya nggak demikian dengan Ekaterina. Waktu dilakukan pemeriksaan, ditemukan adanya kista di indung telurnya Ekaterina. Ukuran kistanya cukup besar, disebut juga dengan kista ovarium. Adanya kista ovarium ini sebenarnya cukup umum dan nggak semuanya berbahaya atau mengganggu kesehatan. Tapi beberapa kista memang bisa berdampak tergantung bentuk, ukuran, dan juga jenisnya. Kalau kistanya jenis endometrioma karena endometriosis, itu bisa mempengaruhi kualitas sel telur atau mengganggu proses ovulasi, alias pelepasan sel telur. Dan kalau ukurannya besar, kista bisa menekan ovarium yang sehat. Otomatis produksi sel telur jadi terganggu. Kalau tumbuhnya di dua ovarium bisa berdampak lebih besar lagi pada adanya cadangan sel telur. Beberapa kista juga bisa menyebabkan ketidakseimbangan hormon yang akhirnya mengganggu siklus haid dan proses pematangan sel telur. Dalam kasus Ekaterina, ahli medis memutuskan kalau tindakan yang disarankan adalah operasi yang biasa disebut dengan laparoskopi. Laparoskopi adalah prosedur bedah yang dilakukan dengan memasukkan sebuah alat bernama laparoskop. Laparoskop ini kayak sebuah tabung tipis dengan kamera dan juga lampu di bagian ujungnya. Jadi saat operasi, dokter akan membuat irisan kecil di perutnya Ekaterina.
Setelah itu barulah alat laparoskop dimasukkan ke dalam rongga perut. Dokter juga akan mengisi perut Ekaterina dengan gas agar organ-organ dalam perut itu terpisah dan lebih mudah dilihat. Kemudian barulah dokter melakukan pengambilan kista di indung telur Ekaterina menggunakan alat laparoskop tadi. Dokter merekomendasikan hal ini karena pertama, Ekaterina akan lebih cepat pulih setelah operasi. Yang kedua, resiko infeksi dan nyeri setelah operasi itu akan jauh lebih ringan daripada operasi biasa. Ditambah lagi, irisan yang lebih kecil akan membuat bekas luka setelah operasi yang lebih minimal. Dengan tindakan ini diharapkan kesuburan Ekaterina akan membaik. Karena kistanya ini bisa mengganggu kesuburan, bahkan mempengaruhi kesempatan Ekaterina untuk hamil. Ekaterina awalnya sempat ragu-ragu apakah operasi ini adalah jalan yang paling baik. Dokter mengatakan kalau Ekaterina nggak perlu khawatir, karena mereka sudah biasa melakukan operasi pengangkatan kista pada wanita-wanita yang memang ingin menjalani program kehamilan. Pada akhirnya Ekaterina berhasil diyakinkan dan dia akan melakukan operasi pengangkatan kista. Tapi setiap hal yang dilakukan sudah pasti ada risikonya. Sayangnya, Ekaterina mengalami hal yang sangat tidak diinginkan. Beberapa waktu kemudian hari operasi Ekaterina pun tiba. Dia datang ke rumah sakit ditemani oleh ibunya dan juga Igor suaminya. Awalnya operasi berjalan dengan sangat lancar dan sesuai dengan prosedur. Tapi setelah operasi ada keanehan yang terjadi pada tubuhnya Ekaterina. Jadi saat itu Ekaterina belum sepenuhnya sadar dari bius setelah operasi. Dia pun dibawa ke ruangan lain untuk melakukan pemulihan. Di ruangan itu Ekaterina ditemani oleh ibunya dan juga Igor. Memang saat pertama Ekaterina hanya terbaring lemah di kasur. Saat Ekaterina terbangun, dia berbisik pada ibunya. "Ibu, aku tuh sedang meregang nyawa. Badanku sakit sekali, Bu." Mendengar ini ibunya kaget kenapa Ekaterina bisa bicara seperti itu. Tapi saat itu ibunya Ekaterina masih mencoba untuk tetap tenang. Dia mengatakan pada anaknya kalau semua akan baik-baik aja dan gak ada yang perlu dikhawatirkan. Tapi gejala-gejala mengerikan pun mulai muncul. Ekaterina mengeluh tubuhnya panas seperti terbakar dan perutnya nyeri luar biasa. Saat itu dia mulai muntah-muntah dan mengeluh napasnya sesak. Beberapa petugas medis akhirnya datang dan memeriksa kondisi Ekaterina. Tapi mereka bilang kalau yang dialami oleh Ekaterina itu wajar. Memang biasanya setelah operasi akan ada beberapa reaksi yang muncul, seperti yang dialami oleh Ekaterina. Walaupun begitu, ibu dan suami Ekaterina masih sedikit curiga. Karena semakin lama bukannya semakin baik, kondisi Ekaterina justru semakin memburuk. Dan puncaknya, waktu tubuh Ekaterina mulai kejang-kejang. Menurut pengakuan ibunya saat itu, kejang-kejang yang Ekaterina alami itu mulai dari kaki lalu menyebar ke seluruh tubuh. Ibu Ekaterina sangat panik. Dia pencet tombol untuk memanggil para perawat. Sayangnya para perawat nggak bisa langsung datang. Sementara kondisi Ekaterina semakin mengkhawatirkan sampai ibunya panik. Akhirnya suami Ekaterina pun atau si Igor tadi pergi keluar ruangan untuk memanggil petugas medis. Ketika Igor keluar dari ruangan, ibu Ekaterina langsung menyelimuti tubuh putrinya. Dari keterangan ibu Ekaterina, dia mengatakan, "Saya coba pasangkan kaos kaki dan selimut karena saya pikir Ekaterina mungkin kedinginan. Tapi badannya justru kejang-kejang semakin parah." Tubuh Ekaterina terus kejang-kejang sampai akhirnya dia nggak sadarkan diri. Anehnya saat itu petugas medis sangat susah ditemukan. Menurut keterangan ibu Ekaterina, saat itu Igor menemukan petugas medis di suatu ruangan sedang berembuk. Wajah mereka semua kelihatan panik dan obrolannya terdengar serius dan agak-agak mencurigakan. Kayaknya ada sesuatu yang salah pada operasinya Ekaterina. Ibu Ekaterina bilang, para petugas medis menghabiskan waktu sangat lama untuk berdebat. Memang sepertinya ada sesuatu yang salah. Igor pun dengan panik meminta petugas medis untuk melihat kondisi istrinya yang sangat mengkhawatirkan. Salah seorang petugas medis akhirnya datang ke ruangan Ekaterina. Tapi dia juga nggak memberikan solusi sama sekali. Petugas medis ini hanya mengatakan kalau mereka akan memeriksa kondisi Ekaterina lebih lanjut.
Petugas medis itu juga menyuruh ibunya Ekaterina dan Igor untuk pulang. Agak aneh teman-teman, anak lagi gawat kok ibu sama suaminya malah disuruh pulang. Dan masalahnya kondisi Ekaterina ini masih nggak sadarkan diri. Udah pasti ibunya Ekaterina dan Igor nggak tega kalau mereka harus meninggalkan Ekaterina sendirian. Dan teman-teman tahu, akhirnya ibu Ekaterina sampai berlutut dan memohon pada petugas kesehatan itu untuk menyelamatkan Ekaterina. Berkali-kali dia memohon, saya mohon tolong anak saya, ini tuh putri saya satu-satunya. Tapi petugas medis itu lagi-lagi nggak memberikan solusi. Dan bahkan dia langsung keluar dari ruangan. Dalam waktu 14 jam setelah operasi, kondisi Ekaterina semakin memburuk. Dia pun dilarikan ke unit perawatan intensif. Saat itu Ekaterina masih nggak sadarkan diri dan tubuhnya juga dipasang beberapa alat pendukung. Salah satunya ventilator, alat bantu napas yang hanya digunakan kalau pasien sudah nggak sadar. Tugas medis kemudian mengatakan kepada Igor dan juga pada ibunya Ekaterina kalau organ dalam Ekaterina mengalami kegagalan. Hati, ginjal, paru-paru semuanya nggak lagi berfungsi dengan baik. Menurut keterangan ibunya Ekaterina, saat itu salah seorang petugas medis juga mengatakan, kami mohon maaf sudah terjadi kesalahan di operasi Ekaterina. Organ dalamnya mulai nggak berfungsi dan kami harus melakukan perawatan yang jauh lebih intensif. Di sini Ibu Ekaterina bertanya kesalahan apa yang dilakukan sampai Ekaterina kondisinya begini parahnya. Tapi petugas medis saat itu nggak mau memberikan jawaban apa-apa. Karena situasi yang semakin kritis, pihak rumah sakit tempat Ekaterina dioperasi akhirnya memutuskan untuk merujuk Ekaterina ke rumah sakit lain yang lebih besar. Akhirnya Ekaterina pun dipindahkan ke rumah sakit yang lebih besar. Di sanalah salah seorang petugas medis berkata kalau ada keanehan dalam kondisinya Ekaterina. Jadi setelah dilakukan beberapa tes, hasil yang menunjukkan kalau kondisi yang dialami oleh Ekaterina disebabkan oleh sebuah bahan yang sangat berbahaya. Mendengar ini, udah pasti ibu Ekaterina merasa sangat marah. Dia nggak terima kalau putri satu-satunya menderita gara-gara kesalahan orang lain. Apalagi petugas medis. Ditemani oleh Igor, akhirnya ibu Ekaterina pun melaporkan hal ini ke pihak yang berwenang. Untungnya pihak yang berwenang menanggapi laporan ibu Ekaterina dengan cepat dan segera melakukan investigasi. Dan setelah investigasi barulah diketahui kalau tubuh Ekaterina terpapar sebuah zat berbahaya yaitu formalin. Mungkin teman-teman pernah dengar apa itu formalin, karena memang sempat beredar beberapa berita tentang formalin yang digunakan sebagai bahan pengawet makanan. Tapi lebih jelasnya, formalin adalah zat kimia yang digunakan sebagai pengawet dan pembasmi kuman dalam industri seperti pembuatan plastik dan juga bahan-bahan bangunan. Yang pasti bukan buat makanan. Karena kalau formalin terkena tubuh manusia, efeknya bisa sangat berbahaya. Formalin menguap dengan mudah sehingga udara yang mengandung formalin bisa masuk ke paru-paru. Ini bisa menyebabkan iritasi hidung dan tenggorokan. Gejalanya bisa terasa perih, batuk, dan juga bersin-bersin. Kadang juga orang akan mengalami sesak napas sampai nyeri dada. Bisa juga terjadi kerusakan paru-paru jika terpapar dalam jumlah besar atau dalam jangka waktu yang lama. Bisa juga memicu asma atau memperburuk kondisi pernapasan yang sudah ada. Selain itu, kontak langsung dengan formalin bisa menyebabkan kulit merah, gatal sampai melepuh. Bisa juga terjadi reaksi alergi pada orang yang sensitif. Jika kulit terkena formalin dalam jumlah besar atau terus-menerus, bisa menyebabkan peradangan kulit yang kronis. Kalau sampai tertelan, formalin efeknya juga sangat berbahaya. Gejala yang terjadi bisa meliputi luka bakar di mulut, tenggorokan, dan juga lambung. Bisa juga terjadi nyeri hebat di perut, muntah-muntah, dan buang air dengan warna yang nggak normal. Bisa juga terjadi kerusakan organ dalam seperti hati dan juga ginjal. Puncaknya bisa terjadi kejang, koma, hingga hilangnya nyawa tergantung dari jumlah yang tertelan. Jadi intinya formalin bukan untuk tubuh manusia, bukan untuk dikonsumsi.
Zat ini beracun dan bisa merusak kulit, paru-paru, organ dalam lainnya, dan bahkan menyebabkan kanker jika terpapar terus-menerus. Bayangkan, sebegitu berbahayanya zat tersebut. Apa yang dirasakan Ekaterina dalam tubuhnya sudah pasti sangat menyakitkan. Dia menderita pelan-pelan tapi nggak bisa berbuat apa-apa. Pertanyaannya sekarang, kok bisa ya zat tersebut berada dalam tubuhnya Ekaterina? Saat dilakukan penyelidikan lebih lanjut, ternyata diketahui kalau operasi Ekaterina tidak selancar yang diberitahu oleh petugas kesehatan. Telah terjadi satu kesalahan yang sangat-sangat fatal. Jadi seharusnya cairan yang masuk ke infusnya Ekaterina adalah salin atau larutan garam steril. Tapi karena kesalahan dalam penyimpanan, yang masuk justru adalah formalin. Ya, Ekaterina diinfus dengan cairan formalin. Dimana kalau di rumah sakit, formalin itu biasa digunakan untuk mengawetkan jasad. Yang terjadi pada Ekaterina adalah formalin masuk langsung ke pembuluhnya dan menyebar ke seluruh organ-organ dalamnya. Ibaratnya, Ekaterina diawetkan secara hidup-hidup. Petugas medis pun baru menyadari saat operasi sudah ada di tahap akhir. Dan saat itulah tiba-tiba saja suhu tubuh Ekaterina naik secara nggak normal. Petugas medis langsung tahu kalau ada yang salah. Mereka kemudian mencoba untuk memperbaiki kesalahan itu dengan cara membasuh tubuh Ekaterina dengan salin atau larutan garam steril dan juga beberapa cara lain. Tapi sayangnya formalin dalam tubuh Ekaterina sudah terlanjur menyebar luas. Setelah 2 hari bertahan dalam kondisi koma, Ekaterina pun akhirnya menghembuskan nafasnya yang terakhir. Sebenarnya kasus formalin dalam tubuh ini bukan pertama kalinya terjadi. Di negara lain ada juga seorang wanita yang gak sengaja menelan formalin dalam jumlah yang mengkhawatirkan. Wanita itu langsung dilarikan ke rumah sakit karena tubuhnya juga kejang-kejang seperti yang dialami oleh Ekaterina. Beruntungnya saat itu sang wanita mendapat penanganan yang tepat dan cepat. Jadi wanita itu masih bisa selamat. Saat itu sang wanita meminum cairan yang mengandung 10% formalin di dalamnya. Angka itu jauh lebih rendah dari formalin yang masuk ke dalam tubuhnya Ekaterina. Teman-teman tahu, dalam tubuh Ekaterina ada formalin dengan konsentrasi 40%. Ibunya Ekaterina sangat sedih ketika dia mengenang nasib putrinya. Ketika diwawancara oleh media, dia hanya bisa menangis dan dia berkata, "Mereka mengawetkan anak saya ketika dia masih hidup. Mereka menghilangkan nyawanya secara perlahan-lahan." Pihak rumah sakit berkali-kali minta maaf. Tapi udah pasti itu nggak cukup untuk mengobati luka yang ada dalam diri orang tua Ekaterina dan juga Igor suaminya. Seorang petugas medis yang memimpin operasi Ekaterina akhirnya dipecat dari jabatannya. Beberapa staf medis yang lainnya juga diperiksa. Diduga saat itu ada petugas pembersih yang lupa untuk merapikan kantung formalin ke tempat semula setelah dia membersihkan ruang operasi. Sehingga formalin tersebut entah gimana caranya tertukar dengan cairan salin yang seharusnya ada dalam infus. Staf medis yang memasang infus juga mengaku kalau dia tuh nggak melihat kembali atau mengecek ulang tulisan dalam kantong tersebut. Karena dia mikir kalau kantong itu memang cairan infus. Padahal ada SOP atau Standard Operating Procedure di ruang operasi untuk menghindari kesalahan pemberian obat. SOP tersebut sangat penting untuk menjamin keselamatan pasien dan mengurangi resiko kelalaian medis. SOP tersebut mencakup beberapa hal. Pertama, ada persiapan dan juga verifikasi obat. Petugas farmasi atau perawat harus memeriksa label obat sebanyak 3 kali. Saat mengambil obat dari tempat penyimpanan, saat menyiapkan obat, dan sebelum memberikan obat pada pasien atau menyerahkannya kepada dokter dan ahli anestesi. Kemudian sebelum operasi ada yang namanya prinsip 5 benar atau 5 rights, yaitu pastikan pasiennya benar, obatnya benar, dosisnya benar, rute pemberiannya benar, misalkan dimasukkan ke dalam infus, diminumkan dari mulut, dan lain-lain. Dan terakhir, waktu pemberiannya juga harus benar. Selanjutnya, semua obat yang disiapkan di luar kemasan aslinya harus terberi label yang mencantumkan pertama nama obat,
Yang kedua, konsentrasi atau dosis, tanggal dan jam penyiapan, dan juga inisial petugas. Kemudian siring, infus, atau vial yang tidak berlabel tidak boleh digunakan. Next, gunakan verifikasi secara verbal. Ketika dokter memerintahkan pemberian obat, perawat atau ahli anestesi harus mengulangi instruksi untuk memastikan akurasinya. Obat-obat berisiko tinggi seperti anestesi, insulin, heparin, pengencer cairan tubuh, dan juga kalium harus diverifikasi oleh 2 petugas berbeda sebelum diberikan. Beberapa rumah sakit juga menggunakan barcode scanning untuk memverifikasi kecocokan antara pasien dan juga obatnya. Jadi seharusnya petugas memeriksa dulu cairan sebelum diberikan. Ini nggak boleh sampai salah. Sayangnya, dalam kasus Ekaterina, petugas medis lupa untuk melakukan hal tersebut. Dan ini sangat-sangat menyalahi aturan. Setelah Ekaterina meninggal dunia, pihak keluarga pun menuntut keadilan. Mereka mengajukan gugatan hukum terhadap pihak rumah sakit. Kasus ini terjadi di Rusia pada tahun 2018. Saking menggemparkannya, kasus ini mengundang perhatian Menteri Kesehatan di Rusia. Beliau berjanji akan perbaiki sistem kesehatan di rumah sakit yang ada di Rusia. Selain itu, beliau juga mengucapkan bela sungkawa yang mendalam dan memberikan sumbangan kepada keluarganya Ekaterina. Teman-teman, Ekaterina hanya ingin menjadi seorang ibu. Ironisnya, usahanya itu justru membawanya ke kejadian yang mengubah segalanya. Dalam upayanya menjadi sehat, dia mempercayakan hidupnya pada mereka yang seharusnya melindungi, tapi malah membuat kesalahan yang sangat fatal. Kesalahan sekecil apapun di dunia medis bukan hanya soal prosedur, itu bisa berarti hilangnya nyawa seseorang. Formalin yang seharusnya untuk mengawetkan jasad justru mengalir di pembuluh Ekaterina seolah dia diawetkan ketika masih hidup. Ketika organ-organnya gagal satu persatu, yang bisa dilakukan oleh keluarganya hanya berdoa dan menangis di luar ruangan. Permintaan maaf nggak pernah cukup ketika sebuah nyawa hilang karena kelalaian yang seharusnya bisa dicegah sejak awal. Dan yang paling menyakitkan bukan hanya kehilangan, tapi menyadari bahwa itu semua terjadi saat dia hanya ingin hidup lebih sehat dan juga lebih bahagia.